Evolusi teknologi telekomunikasi. Yang pertama, generasi nol. Teknologi telekomunikasi dimulai dengan teknologi mobile radio, telepon, yang diidentifikasi sebagai generasi nol atau zero generation. Yang kedua, generasi pertama. Generasi pertama dari sistem telekomunikasi bergerak berbasis kepada sinyal analog. Sistem pada generasi ini hanya mengakomodasi suara dan menggunakan teknologi circuit switched. Evolusi teknologi telekomunikasi. 3. Generasi kedua 2G. Generasi kedua dari sistem telekomunikasi bergerak berbasis kepada sinyal digital. Sistem pada generasi ini masih berfokus kepada transmisi suara dengan kelebihan pada fasilitas SOR, Message Service SMS. 4. Generasi ketiga 3G. Generasi ketiga dari sistem telekomunikasi bergerak mulai pada tahun 2000 dengan kecepatan transmisi dari 144 kbps 2 mbps. Generasi ketiga diimplementasikan pada multimedia cellphone atau yang lebih dikenal dengan smartphone. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian keempat dari evolusi teknologi telekomunikasi. Di bagian keempat ini yang biasa disebut 4G menghadirkan beberapa layanan baru seperti multimedia message service atau MMS, televisi digital, dan video konferensi. Teknologi keempat ini berbasis dengan teknologi OFDM dan CDMA. Beberapa fitur didukung dengan adanya teknologi long term evolution atau yang biasa disebut dengan LTE. Sekian. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi generasi kelima atau biasa kita sebut 5G. 5G ini masih dalam tahap penelitian, diperkirakan akan diterapkan mulai tahun 2020. Berbagai pelaku industri telekomunikasi di dunia telah memulai sejumlah persiapan untuk menyongsong era 5G agar tidak tertinggal dari negara lain. Indonesia yang saat ini baru memasuki era teknologi generasi keempat atau 5G perlu melakukan analisis terhadap kesiapan teknologi dan infrastruktur serta regulasi untuk mempersiapkan masuknya era generasi kelima atau biasa disebut 5G. Adapun fitur-fitur dari teknologi generasi kelima 5G adalah sebagai berikut. Pertama, kecepatannya lebih tinggi. Kedua, bandwidth yang lebih besar. Ketiga, tingkat latensi yang cukup rendah. Keempat, keamanan tingkat tinggi. Dan yang kelima, konsumsi daya yang rendah.